Kelompok kerja mahasiswa pertemuan 2 Biokimia 2 tentang glikogenesis dan glikogenolysis. Tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab untuk memahami glikogenesis dan glikogenolysis. Materi singkat, glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis, sedangkan glikogenolysis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan pemecahan glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Proses glikogenolisis dapat terjadi di otot dan sel hati ketika tubuh memerlukan lebih banyak produksi energi. Prosedur proyek 1. Menentukan dan mempelajari materi glikogenesis dan glikogenolisis. 2. Selanjutnya persiapan membuat video. 3. Pengeditan video agar menarik mungkin. Adapun pembahasan tentang glikogenesis. Sintesis glikogen terjadi setelah makan ketika kadar glukosa darah tinggi. Sintesis glikogen dari glukosa 6-fosfat melibatkan rangkaian reaksi berikut. 1. Sintesis glukosa 1-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah secara reversibel menjadi glukosa 1-fosfat oleh fosforukomutase, suatu enzim yang mengandung gugus fosforil yang terikat pada residu serin reaktif. Gugus fosforil enzim dipindahkan ke glukosa 6-fosfat, membentuk glukosa 1,6 bifosfat. Saat glukosa 1-fosfat terbentuk, gugus fosforil yang melekat pada C6 ditransfer ke residu seri enzim, yang dimana pada samping tersebut adalah gambar tentang penjelasan nomor 1. 2. Sintesis UDP glukosa. Pembentukan ikatan glikosidik adalah proses energonik atau membutuhkan energi. Glukosa uridin difosfat atau UDP glukosa lebih reaktif daripada glukosa dan ditahan lebih aman di tempat aktif enzim yang mengkatalisis reaksi transfer atau disebut sebagai kelompok glikosil transferasi. Karena UDP glukosa mengandung 2 ikatan fosforil, maka sangat reaktif. Yaitu sintesis glikogen dari UDP glukosa membentukkan 2 enzim. A. Glikogen sintase yang mengkatalisis transfer gugus glukosil dari UDP glukosa ke ujung glikogen yang tidak mereduksi. 2. Amilo 1,4 sampai 1,6 glukosil transferasi atau enzim percabangan yang menciptakan ikatan 1,6 untuk cabang-cabang dalam molekul. Sintesis glikogen membutuhkan tetasakarida yang sudah ada sebelumnya, yang terdiri dari 1,4 likid residu glukosil. Selanjutnya yaitu pembahasan glikogenolisis, yang dimana degradasi glikogen memerlukan 2 reaksi berikut. 1. Penghapusan glukosa non-reduksi dari ujung glikogen. Glikogen fosforase menggunakan fosfat anorganik atau Pi untuk memotong ikatan alfa 1,4 pada cabang luar glikogen untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat. Glikogen fosforase berhenti ketika mencapai tempat residu glukosa dari titik cabang, atau sebuah molekul glikogen yang telah terdegradasi ke titik cabangnya disebut dekstrin batas, yaitu hidrolisis ikatan glikosidik alfa 1,6 pada titik cabang glikogen. Amilo alfa 1,6 glukosidase juga disebut enzim pemutus cabang, memulai penghilangan 1,6 titik cabang dengan menstafel 3 keluar dari 4 residu glukosa yang melekat pada titik cabang ke ujung non-reduksi terdekat. Kemudian pemutusan residu glukosa tunggal yang melekat pada setiap titik cabang. Produk dari reaksi terakhir ini adalah glukosa bebas. Glukosa 1-fosfat, produk utama glikogenolisis, dialirkan ke glikolisis dalam sel otot untuk menghasilkan energi untuk kontraksi otot.
Alasan berikutnya yaitu epinefrin meningkatkan glycogenolysis dan menghambat glycogenesis. Dalam situasi darurat, ketika epinefrin dilepaskan dalam jumlah yang relatif besar, produk besar glukosa menyediakan energi yang dibutuhkan untuk mengelola situasi berikut. Epinefrin memerlukan proses dengan mengaktifkan adenilat siklase di sel arti dan otot. Ion kalsium dan ion sitofosfat juga diyakini terlibat dalam aksi epinefrin. Glukosa sintase atau GS dan glikogen fosforase memiliki konformasi aktif dan inaktif yang saling terkonveksi dan modifikasi kovalen. Adapun kesimpulannya, 1. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa. Sintesis glikogen terjadi setelah makan. 2. Sintesis glikogen dari glukosa 6-fosfat melibatkan rangkaian reaksi berikut. A. Sintesis glukosa 1-fosfat. B. Sintesis UDP glukosa atau glukosa uridin difosfat. C. Sintesis glikogen dari UDP glukosa. 3. Glycogenolysis adalah proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. 4. Degradasi glikogen memerlukan dua reaksi berikut. A. Penghapusan glukosa non-reduksi dari ujung glikogen. B. Hidrolisis ikatan glukosidik alfa 1,6 pada titik cabang glikogen. 5. Glikogen sintase atau GS dan glikogen fosforase memiliki konformasi aktif dan inaktif yang saling terkonveksi dengan modifikasi kovalen.